Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sidosia. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Persero berencana akan melakukan penawaran umum kupon obligasi kelima Bank Sulut tahun 2014 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak 750 miliar rupiah. Nantinya dana dari hasil penjualan kupon tersebut akan digunakan untuk ekspansi kredit. Rencana PT Bank Sulut Persero dalam menerbitkan kupon obligasi sebesar 750 miliar telah memperoleh hasil pemeringkatan single A dari PT Fitch Ratings Indonesia. Sementara itu, jangka waktu pembayaran obligasi ini adalah 5 tahun dengan harga penawaran 100% dari jumlah pokok obligasi. Adapun kupon obligasi yang ditawarkan oleh perseroan yaitu mencapai 11,35 hingga 12,35. Direktur Pemasaran PT Bank Sulut, Novi VB Kaligis, menjelaskan bahwa perusahaan mengaku optimis tingkat kupon obligasi yang ditawarkan bisa lebih kompetitif dan bisa meningkatkan kepercayaan diri keuangan perusahaan. Karena sepihak kami akan menjual obligasi ini dengan tinggi kepercayaan tinggi, sehingga kami mengharapkan bahwa tingkat kupon yang nanti diberikan itu sangat kompetitif. Artinya karena dampaknya itu terhadap keuangan kita. Lebih lanjut, ia menambahkan pembayaran bunga obligasi tersebut dilakukan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Sementara itu, pembayaran pertama bunga obligasi akan dilakukan pada awal tahun 2015 dan jatuh tempo pembayaran obligasi ini pada tahun 2019. Dari Jakarta, Git memberitakan. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Persero berencana akan melakukan penawaran umum kupon obligasi kelima Bank Sulut tahun 2014 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak 750 miliar rupiah. Nantinya dana dari hasil penjualan kupon tersebut akan digunakan untuk ekspansi kredit. Untuk membahas hal tersebut, sudah hadir di studio Direktur Pemasaran Bank Sulut, Bapak Novi VB Kaligis, dan Direktur Operasional Bank Sulut, Bapak Judi Koago. Ya, selamat siang Bapak Novi dan Bapak Yudi. Ya, baik. Ini untuk kehadirannya siang hari ini kita akan membahas nih mengenai dari PT Bank Sulawesi Utara yang akan menawarkan obligasi kepada masyarakat, ya. Tapi ini kalau kita boleh bahas, ini obligasi keberapa yang ditawarkan oleh Bank Sulut sendiri dan berapa nilai total bondnya, Pak? Silakan, Pak. Emisi obligasi Bank Sulut kelima ini dengan total emisi sebanyak-banyaknya 750 miliar. 750 miliar. Sudah yang kelima kali. Sudah yang kelima untuk tahun ini, ya? Untuk tahun. Dan sendiri sudah berjalan berapa kali? Sebelumnya apakah memang yang keempat atau ketiga juga diadakan di tahun ini atau tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Nanti ini untuk tahun 2014 yang kelima dengan penawaran 750 miliar. Baik. Tapi nilai pecahan ini berapa, Pak? Untuk masyarakat supaya tahu itu nilai pecahannya. Ya, ini kan obligasi yang sifatnya diterbitkan oleh emiten. Jadi pembelinya juga ialah para perusahaan-perusahaan atau calon investor, karena denominasi itu minimal 1 miliar, yaitu ditawarkan melalui book building kepada masyarakat. Dalam hal ini kepada pelaku-pelaku atau investor yang akan membelinya. Kalau dari tenornya berapa lama, Pak? 5 tahun. 5 tahun. Untuk jangka 5 tahun yang ditawarkan, begitu. Ya, betul. Tapi apabila mau untuk beberapa pilihan tahap-tahap atau beberapa tenor yang ditawarkan mungkin maksimal 5 tahun. Satu tenor. Jadi 5 tahun gitu ya. Jadi tingkat suku bunganya ini berapa? Kalau tingkat suku bunga kan ini masih dalam proses book building. Jadi memang sudah ada range. Jadi di kisaran 11,35 sampai dengan 12 sekian persen gitu. Untuk dan itu kupon bunganya. Untuk per tahun. Per tahun. Ya. Per tahun. Yang dibayarkan, jadi kuponnya itu dibayarkan per tribulan gitu. Ya, 3 bulan. Ya. Tapi boleh saya bertanya ke Bapak Yudi, Ya. Pemanfaatan dari dana yang dikumpulkan untuk apa? Kalau kita lihat. Jadi sebenarnya untuk obligasi ini kita lebih fokus ke ekspansi kredit, Pak. Jadi saat ini kan Bank Sulut memiliki captive market yang tidak dimiliki oleh bank lain, adalah PNS itu sendiri, kredit kepada pegawai negeri sipil. Di mana saat ini captive market kita masih 40% yang masih ada.
Jadi baru 60% yang ada di kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah keunggulan kita itu gajinya lewat bank sulut, sehingga bank sulut dengan menerbitkan obligasi ini diharapkan dana dari pinjaman-pinjaman dari ke bank di bank lain itu akan beralih ke bank sulut, karena kita sudah telah memiliki dana yang cukup untuk kita ekspansi merebut pasar yang masih ada di bank lain. Baik, tadi Bapak menyebutkan ada penawaran yang khusus yaitu kepada pegawai negeri sipil. Itu bagaimana, bisa lebih dijelaskan lagi nggak sih Pak? Jadi saat sekarang ini kan kredit yang captive marketnya Bank Sulut itu adalah sebagai bank milik Pemda, di mana kita bermain di kredit konsumtif. Dengan portofolio kredit saat ini Bank Sulut itu kurang lebih 95% itu konsumtif, yang didominasi oleh kredit PNS, sehingga mau nggak mau karena gajinya lewat Bank Sulut, otomatis untuk kebutuhan daripada PNS itu kita upayakan harus lewat Bank Sulut. Lewat Bank Sulut, lewat kredit yang kita salurkan kepada pegawai negeri sipil. Nah, dari total yang ada sekarang itu 60% yang di Bank Sulut, yang 40 ini masih ada di bank-bank lain yang belum kita dapat cover. Sehingga dengan adanya obligasi ini, itulah yang diharapkan kita mampu mengambil 40% pasar yang masih ada di luar. Apakah ini targetnya se-Indonesia atau beberapa kota mungkin? Khusus di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Khusus Sulawesi. Sulawesi Utara dan Gorontalo. Apakah akan mencakup mungkin untuk keluar lebih meluas atau bagaimana? Jadi untuk saat ini kita selaku BPD itu, BPD Pembangunan Daerah, kita lebih fokus untuk membangun daerah kita dulu, yaitu Sulawesi Utara dan Gorontalo, sehingga fungsi Bank Sulut sebagai agent of development yang ada di daerah benar-benar dapat direalisasikan. Baik, tapi kalau kita melihat jika akan disalurkan sebagai kredit, ini kemana prioritasnya? Karena selama ini karena ini kan uang dari masyarakat yang kita ambil, terus obligasi ini untuk kita salurkan ke kredit pegawai negeri sipil. Karena pertama kita Bank Sulut itu adalah pemain di kredit PNS. Itu pertama. Yang kedua, dengan data-data yang ada sekarang historical itu dengan NPL yang di bawah sangat rendah, yaitu 0,31%. 0,31%. NPL. Non-performing loan-nya untuk kredit bermasalah. Sehingga dana obligasi bermain, kita udah dapat minta saldo di kredit. Baik. Tapi apakah ini menjadi satu kerjasama ke pemerintah juga atau sudah berapa lama ini kerjasama mungkin yang dilakukan dari pihak Bank Sulut kepada pemerintah untuk PNS ini sendiri? Jadi kerjasama itu sejak Bank Sulut berdiri itu, tujuan dari pembangunan Bank Sulut itu kan antara lain adalah mengelola kas-kas daerah, khususnya Sulawesi Utara dan di Gorontalo. Salah satu di situ adalah pengelolaan keuangan daerah, khusus pembayaran gaji itu harus lewat Bank Sulut. Sudah berapa lama Pak? Itu sejak Bank Sulut berdiri. Dari tahun? Dari tahun 53 tahun yang sudah sampai 53 tahun dengan saat sekarang. Baik. Nah itu sampai sekarang. Dan saat sekarang ini kan kita ini Bank Sulut ini sekarang dengan gaji lewat di kita, keunggulan lain juga Pemda baik provinsi, kabupaten, kota yang ada di Sulawesi Utara dan Gorontalo adalah pemilik Bank Sulut. Sehingga kalau pemilik otomatis akan memilih duluan membesarkan bank yang dimilikinya. Jadi itulah keunggulan kita, Pak. Kalau kita lihat dari penawaran ini juga, tapi kalau kita boleh tahu penjamin emisinya ini siapa untuk Harim? Ya, baik. Jadi untuk emisi obligasi 5 Bank Sulut, jadi ada 4 penjamin emisi underwriter. Yang pertama Mandiri Sekuritas, kemudian yang kedua ada Nareksa Sekuritas, BCA Sekuritas, dan MNC Sekuritas. Jadi mereka yang membackup sekaligus yang melakukan aktivitas dalam rangka menjamin emisi kita, sehingga rencana kita yang sebanyak-banyak 350 miliar itu bisa terserap di pasar gitu. Bisa terserap di pasar dan terbagi dengan jelas begitu ya Pak? Ya, kan memang dalam sistem memang mereka ada penjatahan kan masing-masing. Jadi tergantung, misalnya kalau misalnya ada penawaran dari calon investor, nanti dibicarakan dalam untuk underwriter itu sendiri atau penjamin emisi itu. Baik. Nah, baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak perbincangannya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sindo Siang.
Baik pemirsa, terima kasih tetap bersama kami di Sido Siang dan kita masih akan melanjutkan perbincangan mengenai obligasi yang ditawarkan oleh PT Bank Sulawesi Utara. Baik, Pak, kita lanjutkan nih. Tapi kalau tadi di sebelumnya kita sudah tahu penawaran-penawaran yang sudah diberikan. Nah, sekarang kalau kita melihat ini adalah penawaran kelima di tahun ini, benar ya? Tapi mengapa baru sekarang atau di saat sekarang penawaran ini dilakukan? Ya, jadi dalam melakukan emisi kita harus melihat momen ya. Baik, momen apa nih? Momen dalam arti pada saat kita masuk pasar, jadi kondisi market yang betul-betul bisa menyerap. Jadi di samping kesiapan Bank Sulut terhadap kinerja yang baik, karena kita pada waktu closing 2013 kemarin itu banyak memberikan satu performa yang cukup menggembirakan lah. Marketnya bagaimana ya? Mungkin dilihat apakah sejauh ini kondisinya market di Indonesia sendiri bagaimana menurut Bapak? Apakah emang dari kondisi yang sudah tepat atau bagaimana? Market kita seimbang sama membantu aktivitas dan operasional setiap bank daerah yang ada. Maka sasaran investor juga itu sudah kita yakini karena kita sudah mendapat informasi dari baik underwriter maupun calon investor bahwa mereka berminat untuk mengambil obligasi kita itu. Tetapi kalau kita melihat dengan kondisi sekarang juga akan segera perpindahan pemerintahan, begitu. Apakah sebenarnya ada pengaruh atau bagaimana? Ya, saya kira kalau justru momen ini merupakan sebuah momen yang tepat bagi kami. Kami yakin bahwa pemerintahan saat ini begitu sangat mensupport terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini juga khususnya untuk pertumbuhan ekonomi yang salah satunya perbankan di daerah, karena bank daerah sekarang harus dipacu lebih maju lagi untuk melakukan pengembangan usaha, sehingga salah satu kita melakukan ekspansi adalah melalui penerbitan obligasi ini. Baik, tapi Bapak Yudi, saya juga mau bertanya nih, kalau kita melihat kan Bank Sulut ini masih bank daerah dan lebih kuatnya di Sulawesi Utara, bahkan Sulawesi Utara Gorontalo, dan ini menjadi salah satu bank daerah terbesar, begitu. Apa nih sekarang sebenarnya yang sudah diberikan selama ini untuk Sulawesi Utara sendiri, gitu? Jadi seperti yang tadi dikatakan Pak Novi, pertama-tama masalah obligasi. Kenapa kita mulai terbit sekarang? Selain memang kita punya track record juga yang bagus atas obligasi yang telah terbit sebelumnya, sampai dengan saat seri 4 kita kategori sangat baik, dan malah ada perbaikan dan rating grade dari lembaga rating Indonesia, di mana saat ini kita ke single A. Selain itu juga kenapa terbit sekarang obligasi itu karena kita telah memiliki pasar. Pasar itu adalah yang kredit kepada PNS yang masih ada 40% captive marketnya yang masih ada di luar. Sehingga kalau kita tidak terbit sekarang, pasar ini akan berpindah ke bank lain. Nah, kita tahu sendiri kan kalau misalnya kita terlambat di waktu, maka untuk men-take over nasabah itu pindah di kita itu agak repot karena butuh waktu yang lebih panjang. Jadi kalau kita lihat untuk beberapa bulan pergantian tahun, apakah ada sebenarnya faktor-faktor yang mungkin mengganggu gitu? Dari perpindahan pemerintahan juga kita lihat gitu, bahkan juga beberapa bulan lagi kita akan meninggalkan 2014 gitu. Adakah pengaruh nantinya? Kalau berbicara pengaruh itu ada, tapi tidak berpengaruh langsung terhadap kredit portofolio yang ada di kita. Karena kalau portofolio PNS yang ada di kita itu satu, pembayaran gajinya lewat Bank Sulut. Mau pemerintah terjadi pergantian atau apa, gajinya lewat Bank Sulut tetap pasti lancar. Tetap lancar. Jadi Bank Sulut tidak ada pengaruh yang begitu. Tidak ada. Tidak membuat. Tapi kalau dari investor sendiri yang akan datang begitu, bagaimana? Apakah memang sudah terlihat baik gitu begitu dengan investor yang akan datang ke Bank Sulut sendiri? Kalau investor yang akan datang, saya kira kan karena Bank Sulut ini pertama-tama telah sebagai 15 tahun sudah eksis di dunia perbankan dengan penghargaan dari Infobank, malah kita memperoleh titanium, itu tingkat kepercayaan investor itu ke masyarakat itu akan lebih tinggi ke Bank Sulut, karena dengan pertumbuhan laba yang cukup bagus, dengan NPL yang terkontrol dan pertumbuhan bisnis yang di atas rata-rata perbankan kita, sehingga memungkinkan kita
istilahnya lebih dikenal oleh investor mungkin akan lebih percaya ke Bank Sulut. Akan ada rencana Kak bila untuk nantinya ke depan ini Bank Sulut sendiri akan keluar dari Sulawesi Utara Gorontalo sendiri atau mungkin membuka di beberapa kota Indonesia begitu? Justru saat ini Bank Sulut sudah melakukan ekspansi keluar. Baik. Jadi Di mana aja? di Jakarta kita sudah memiliki jaringan kantor 4 kantor, Surabaya dan Malang. Baik. Jadi ini merupakan komitmen kami bahwa Bank Sulut bukan hanya bermain di daerah, Benar. walaupun sasaran dan fokus utama itu mengembangkan perekonomian daerah itu sendiri kan. Sejalan dengan misi kami itu sebagai penggerak ekonomi daerah dan memberikan kontribusi optimal kepada stakeholder yang ada di daerah itu. Nah, jadi kekuatan kami sebenarnya dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah itu melalui salah satu ini. Kita menerbitkan surat utang jangka panjang dalam bentuk obligasi, kemudian kita salurkan dalam bentuk kredit di daerah, baik kepada PNS maupun kredit-kredit lainnya itu yang terkait dengan pengembangan sektor ekonomi di daerah. Baik. Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak pembicaranya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sindo Siang. Baik pemirsa, Anda masih di Sindo Siang dan mengenai pembahasan obligasi yang dilakukan oleh PT Bank Sulut sendiri. Tapi kalau kita melihat Pak dari Bank Sulut sendiri sebenarnya apa saja Kak produk-produk yang sudah atau mungkin akan ditawarkan begitu? Ya. Saya kira untuk produk Bank Sulut itu layaknya perbankan lainnya ya. Jadi Bank Sulut walaupun katanya bank daerah, tapi kita sudah mampu untuk menciptakan baik memodifikasi atau melakukan diversifikasi produk yang setara dengan bank-bank nasional lainnya. Jadi dari sisi produk untuk tabungan, saya kira untuk jasa-jasa lainnya, dan bahkan kita melakukan pengembangan produk yang berbentuk pengembangan IT ke depan, ya kan? Di mana kita memiliki SMS banking, IT kita sudah online ke seluruh cabang. Ini mencerminkan bagaimana Bank Sulut betul-betul bisa menyetarakan diri dengan perbankan lainnya. Sudah yakinkah untuk bisa bersaing mungkin dengan produk-produk? Saya yakin iya bisa bersaing. Jadi persaingan itu kan dari sisi IT kita siap melakukan persaingan yang sehat. Kemudian dari sisi SDM itu sendiri kami selalu melakukan pengembangan SDM kami. Masyarakat sendiri mungkin produk apa yang ditawarkan begitu dari Bank Sulut sendiri? Apakah seperti mungkin UKM atau? Oh ya, untuk produk kredit kami memiliki skim kredit yang betul-betul menyentuh masyarakat kecil. Kami ada yang namanya kredit usaha rakyat, kredit usaha mikro sejahtera, kemudian ada kredit usaha rakyat yang kami menggandeng namanya lembaga-lembaga agama untuk melakukan penyaluran kredit kepada umat atau jemaat yang ada di situ. Nah, jadi itu mencerminkan bahwa Bank Sulut bukan hanya peduli kepada PNS dalam tanda petik itu kredit konsumtif, tapi kami juga konsen dan fokus terhadap pengembangan sektor usaha-usaha mikro kecil dan menengah. Itu jujur saja bahwa dengan 750 miliar ini sebenarnya belum cukup untuk mengcover serapan daripada atau mengakomodir dari potensi daripada yatim market itu. Tapi nggak apa-apa, kita perlahan-lahan di samping dana jangka panjang yang kita himpun dari pasar modal melalui obligasi, kita juga mengoptimalkan namanya dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Tapi kalau kita melihat persaingan di perbankan sendiri, Ya. antisipasi yang mungkin akan dilakukan kira-kira apa ya Pak? Kalau antisipasi untuk persaingan ini pertama-tama kan pertama dari segi produknya. Ya, produk itu kita terus evaluasi dan tahun kemarin kita terbit produk baru, itu produk tabungan. Sementara kalau dalam organisasi juga kita harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan bisnis yang ada saat sekarang. Dan selain itu juga dari SDM seperti tadi dikatakan oleh Pak Novi bahwa betul-betul kita melakukan training secara berkesinambungan, baik itu terhadap bidang-bidang tugas masing-masing maupun terhadap risiko. Dan yang paling terakhir supaya kita ini adalah di bidang kredit sendiri kita bagaimana kita melakukan kredit itu dengan melakukan pelayanan services yang cukup cepat, tapi dengan memperhatikan tingkat kehati-hatian yang cukup tinggi. Dan dari keseluruhan itu kita berusaha juga Bank Sulut adalah memiliki service excellent. Service excellent kita dari yang posisi kemarin itu kita memperoleh ranking 8 dari seluruh BPD yang ada di Indonesia. 8 peringkat 8 ya, seluruh BPD yang ada di Indonesia. Jadi ini cukup menjamin untuk kedepannya buat masyarakat, bahkan juga cara obligasi yang akan ditawarkan ini cukup kuat gitu ya? Iya. Cukup kuat. Kami yakin. Baik, terima kasih Pak untuk perbincangan.
perbincangan kita Baik, siang terima kasih. hari ini. Semoga bermanfaat juga buat masyarakat dan juga dari daerah Sulawesi Utara Gorontalo. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita siang hari ini. Terima kasih buat kehadiran Bapak dan kita akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Siang.